Alhamdulillahirobbil alamin ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah langkah terakhir ya Pak ya, langkah terakhir, langkah penutupan nih. Alhamdulillah ya nggak kerasa Pak ya, saya tadi sudah menjelaskan mulai dari pembukaan, terus merencanakan utang dengan hati-hati. Yang kedua, langkah keduanya memilih tempat meminjam, menabung secara rutin ya Pak ya. Terus langkah kelimanya ada, inget gak Bapak atau Ibu? Boleh siapa? Apa Bu? Oh iya benar Ibu. Jadi memilih cara dan tempat menabung. Nah, sebelum berakhir pelatihan dan diskusi kita hari ini, saya di sini akan menjelaskan sedikit lagi Ibu ya. Nih di sini akan saya menjelaskan dan saya akan menanyakan nih ke Ibu. Nih Bu ya, hal penting apa yang didapat setelah tadi saya menjelaskan mulai dari awal dan sekarang mau sampai akhir. Hal penting dari menabung itu apa Bu? Hal penting menabung nih, satu-satu saya mau nanya ke Ibu, apa Bu? Nah iya Ibu, hal pentingnya itu kenapa kita harus menabung? Karena bisa membantu sewaktu-waktu kita ada kebutuhan yang mendadak. Ya benar Ibu. Nah yang keduanya Ibu, sebelum hal penting yang harus dipertimbangkan sebelum meminjam, apa Bu? Hal penting jadi kita tuh kalau meminjam tuh harus berpikir-pikir dulu Ibu, apa tuh Bu kira-kira menurut Ibu hal pentingnya? Ya Bu bener, jadi kita harus memilih Bu ya, memilih dan harus pintar Bu. Kalau misalkan meminjam itu harus, misalkan bunganya harus kemana, harus berapa, terus mau ke rentenir, mau ke bank, mau ke koperasi atau ke yang lainnya. Nah Ibu tuh harus lebih pintar memilih Bu. Ya kayak gitu ya Ibu bener, jadi lebih baik ke koperasi. Nah Bu, nah di sini Bu di langkah 2 ya Bu ya, lanjut ya supaya kita pulangnya cepat ya Bu ya, karena ini udah mau sesi, udah mau terakhir Bu ya. Nah di yang kedua ini Bu, saya akan memutarkan film Bu. Nah film nanti Ibu cermati ya Bu ya, nanti Ibu cermati, dan nanti kalau sudah cermati boleh Bapak atau Ibu boleh menjelaskan sedikit tentang video. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, Ibu barusan sudah melihat videonya Bu ya. Nah, gimana tanggapan Ibu tentang video tersebut Bu? Apa Bu? Apa makna yang Ibu ambil dari video tersebut Bu? Apa? Coba ada yang mau menerangkan dari video tersebut? Boleh Bapak, mungkin Ibu? Oh iya, ibu siapa? Ibu Nok ya. Ya jadi gini Ibu Nok, ya gimana? Nah bener Ibu, jadi dari video tersebut itu pentingnya menabung. Ada lagi apa? Jangan berhutang. Iya, kalau jangan berhutang Ibu ya. Nah, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang video tersebut ya. Nah, jadi di mana di dalam video tersebut itu anaknya Ibu Lili itu sakit Bu, tapi dia itu mempunyai tabungan. Jadi dia tuh nggak meminjam ke tempat peminjaman kayak gitu. Jadi pentingnya menabung Bu. Jadi kalau misalkan kita menabung, kita punya simpanan sewaktu-waktu jika ada ya Bu ya, jika ada keadaan yang mendadak yang mendesak. Nah karena kita menabung, karena kita rajin menabung, nah kita ada nih Bu,
gitu. Jadi kita nggak pusing untuk meminjam ke sana kemari. Nah, sekarang barusan kan ibu sudah melihat videonya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang brosur yang dipegang ibu-ibu nih ya. Nomor 5 Bu. Ada enggak nomor 5? Nah, di sini ada siapa Bu? Ya benar, ada Ibu Ita. Ibu Ita sedang menabung ya Bu ya. Nah, di brosur itu menceritakan Ibu Ita itu sedang menabung ke celengan Bu. Meskipun Ibu Ita menabungnya itu sedikit, tapi asalkan disiplin, asalkan rutin ya Bu ya. Kalau misalkan disiplin, rutin, meskipun sedikit akan menjadi besar nominal uangnya. Nah, yang poin ke-6 di situ Bu ya. Nih di sini ada bank pasar, ada rentenir, ada koperasi, ada arisan. Nah, jika kalau misalkan ibu mendesak ingin berhutang, ibu harus merencanakannya matang-matang Bu. Ibu harus memilih kemana nih? Ibu memilih ke pasar, ke bank, atau kemana kayak gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Lanjut Bu ya. Nah, di sini nomor 8 itu tips menabung Bu. Nah, di sini ada 5 tips menabung. Yang pertama itu tentukan tujuan menabung. Ibu menentukan nabung itu untuk apa? Misalkan untuk membayar uang pangkal sekolah, untuk modal usaha, untuk berjaga-jaga. Nah, itu Bu harus direncanakan Bu ya. Tips menabungnya itu yang pertama tuh Bu. Yang kedua, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan Ibu yang tadi sudah direncanakan di poin 1, Ibu pengen membuat modal. Nah, Ibu rencanakan di situ. Jadi Ibu berikan modal 2 juta. Sebulan harus ada 2 juta. Nah, Ibu bagaimana mencapai tujuan tersebut untuk mencapai 2 juta? Ibu berikan per hari mau 20.000, 30.000, yang penting sebulan dapat 2 juta. Nah, kayak gitu. Poin ketiga Bu, sisihkan uang untuk tabungan sejak awal yang tadi saya ceritakan Bu. Jadi Ibu kalau dengan penghasilan 100.000 sejak awal harus disisihkan Bu ya. 20.000 minimal. Itu yang poin ketiga. Untuk poin keempat Bu, menabung tidak harus banyak Bu, yang penting rutin ya Bu ya. Ingat Bu, menabung tidak harus banyak, yang penting rutin. Ingat ya Bu ya, yang penting rutin, tidak harus banyak. Itu Bu, jadi catatan Ibu ya. Nah, yang kelima Bu, poin terakhir dari tips menabung. Menabung harus dengan disiplin Bu. Ya, disiplin, rutin, insya Allah Bu, nanti hasilnya itu akan memuaskan. Itu tips menabung nomor 8 di brosur. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 9 ya Bu ya. Nah, di nomor 9 itu cara membuka tabungan. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada gak yang menabung di bank atau di koperasi? Saya mau nanya dulu nih sebelum lanjut. Ada Bu Nok ya, Ibu Nok nabungnya di mana Bu? Di bank. Nah, Ibu tahu gak cara membuka tabungan di bank? Oh, Ibu tahu. Oh, Ibu udah tahu karena Ibu menabungnya di bank ya. Nah, tiga poin cara membuka tabungan di bank. Yang pertama, Ibu jika Ibu membutuhkan atau ingin mencairkan tabungan Ibu, yang pertama Ibu harus menunjukkan identitas diri Ibu ya, KTP, SIM, yang kayak gitu Bu ya. Yang keduanya, Ibu harus mengisi formulir Bu, formulir ya Bu ya, yang sudah disediakan oleh bank diisi Bu. Jadi membawa KTP, mengisi formulir. Yang ketiganya itu membayar setoran awal minimal Bu. Itu cara membuka tabungan Bu ya. Yang di koperasi gimana Bu? Yang pertama, Ibu harus membawa identitas diri juga seperti KTP, SIM, yang kayak gitu Bu ya. Nah, yang kedua juga Ibu harus mengisi formulir keanggotaan Bu, seperti itu. Nah, terus Ibu harus memberikan setoran awal Bu kalau Ibu mau nabung di situ Bu ya. Mau nabung itu memberikan setoran awal Bu. Yang brosur yang nomor 10 Bu nih. Di sini saya agak cepet ya Bu ya, karena Ibu kasihan udah 2 jam lebih ya Bu ya. Ini kan sesi terakhir, jadi saya cepet-cepet Bu ya, dipadatkan ya Bu ya. Nah, yang ke-10 itu di brosur 10 itu pertimbangan sebelum berhutang. Nih ibu-ibu kalau misalkan mau berhutang suka pikir-pikir dulu nggak nih, saya nanya ke Ibu. Enggak, kenapa Bu? Enggak. Karena butuh ya Bu ya. Iya. Ya jadi gini Bu, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang
misalkan mau minjam itu harus dipertimbangkan Bu. Di sini ada nih 5 poinnya Bu ya. 5 poin yang harus ingat sama Ibu kalau misalkan Ibu pengen meminjam ke bank. Yang pertama Bu, pinjam itu hanya untuk kebutuhan Bu. Misalkan kita membutuhkan untuk berobat Bu karena anak sakit Bu ya. Nah Ibu minjamnya untuk berobat aja Bu. Atau misalkan Ibu pengen beli HP baru, bela-belain pinjam, nggak boleh Bu kayak gitu ya. Yang keduanya Bu, jika ada tabungan, Ibu sebaiknya jangan meminjam dulu Bu, pakai aja yang ada dulu Bu ya. Yang ketiga Bu, pinjam sesuai kemampuan Ibu. Misalkan Ibu mampu meminjam itu 200.000, udahlah Bu, stop di 200.000, jangan sampai 500.000 bahkan 1 juta, nggak boleh Bu. Yang keempat Bu nih ya, pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Jadi Ibu sebelum meminjam harus pikir-pikir dulu kemana nih, ke koperasi, ke bank, rentenir. Ibu meminjam, ya Ibu lebih baik ke yang lebih kecil Bu bunganya, seperti koperasi kayak gitu Bu ya. Makanya nih Bu ya, pilih waktu pengambilan sesuai pola pendapatan. Misalkan Ibu mau per bulan bayarnya, mau per minggu, itu terserah Ibu Bu ya. Bu, saya mau memberikan PR nih ke Ibu, memberikan PR ke Ibu, nanti di rumah diisi Bu ya. Nanti Ibu buka buku, sekarang Ibu buka buku pintar dan kasih tanda ya Bu ya. Buku pintar halaman 22 sampai 24. Nah, Ibu di situ harus mengisi Ibu ya. Nanti diisi di rumah ya Bu ya. Kalau Ibu di buku pintar ini PR buat Ibu nih. Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang dari lihat video, terus menjelaskan lewat brosur. Nah, sekarang Ibu harus mengisi, harus mengerjakan PR di rumah supaya lebih paham dan mengerti. Tapi saya yakin Ibu sudah paham dan mengerti. Tapi alangkah baiknya saya memberikan PR ke Ibu ya supaya lebih paham sekali ya Bu ya. Nah, di sini ada latihan A Bu, merencanakan utang dengan hati-hati Bu. Nah, di sini kan Ibu sudah mempunyai buku tabungan dari PKH. Nah, dari PKH ini nih cara memanfaatkan buku tabungan itu kayak gimana sih Bu? Nah, nanti bulan depan saya akan membahasnya Bu ya. Jadi ini tuh lebih menarik Bu pembahasan bulan depan. Jadi kita bulan depan akan memanfaatkan layanan bank yang sudah Ibu dapatkan. Apa itu? Yaitu kartu PKH dan buku tabungannya. Nanti akan saya nanti bulan depan, berarti September tanggal 13 hari Jumat ya Bu ya, jam 10 di rumah Bu Nok. Kita akan bertemu kembali di sini Bu ya. Ya. Dan jangan lupa Ibu membawa buku pintarnya Bu ya. Nah, sekian Ibu dari pertemuan di bulan ini. Saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah di sini, dan saya juga berterima kasih ke Bu Nok ya, sudah menyediakan tempatnya, makanannya ya Bu ya. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan jangan lupa bulan depan kita bertemu kembali di sini. Dan jangan lupa Ibu membawa uang receh untuk nanti kita ditabungkan ke bank ya Bu ya. Sekian dari saya Ibu, mohon maaf jika ada salah-salah kata yang mengena ke hati yang tidak enak Bu ya, mohon maaf Bu ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.